hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbananmu di kayu salib yang membuat kami memiliki masa depan. Kami tahu Tuhan bahwa karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami punya alasan untuk kami terus maju dan terus berjuang dalam kehidupan kami, berjalan dalam visi yang Tuhan berikan karena Tuhan memberikan tujuan lebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami siap berjalan dengan penuh sukacita dalam purpose yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Teman-teman mahasiswa, senang sekali bisa kembali hadir di ibadah online Campus Connection. Saya percaya hikmat Tuhan senantiasa ada untuk kita semua dan kita mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan November. Kurang dari 2 bulan lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2025. Bagaimana dengan resolusi yang ada nih? Masih berjalan atau nanti mulai dari nol lagi aja nih di awal tahun? Saya percaya Tuhan selalu ingin kita untuk melakukan yang terbaik kapanpun dan dimanapun kita berada. So, yuk jangan menyerah untuk selalu lakukan yang terbaik dengan apa yang kita punya. Sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang senantiasa dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya kepemimpinan atau leadership. Dimanapun kalian berada, boleh sama-sama katakan leadership. Guys, tahukah kamu kalau dirimu adalah seorang pemimpin? Kalau kamu dilahirkan untuk memimpin. Ya, kamu, saya, kita semua adalah seorang pemimpin. Itu adalah fakta. Masa sih Kak? Yang bener aja, masa sih? Saya gak pernah memimpin, gak pernah punya pengalaman memimpin, gak punya jabatan apapun. Saya hanya orang biasa. Atau saya bukan influencer Kak, follower saya di Instagram cuma 15 orang. Tapi hari ini saya mau katakan, tahukah kamu Tuhan memanggil setiap kamu untuk memimpin? Tuhan panggil kamu untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang saya maksud hari ini bukan bicara tentang jabatan atau posisi. Bukan bicara tentang status atau tanggung jawab. Kepemimpinan bicara tentang pengaruh. Sama-sama katakan pengaruh. Kita menjadi seorang pemimpin karena kita memiliki pengaruh.
Dengan kata lain, kalau hari ini kita memiliki teman, kita adalah pengaruh untuk teman kita. Kalau kita punya orang tua, kita punya dosen, guru, bos di tempat kerja, kita adalah pengaruh untuk mereka. Bahkan kalau di Instagram kamu hanya punya 15 follower, kamu adalah pengaruh untuk 15 orang followermu itu. Dimanapun kehadiranmu, kamu sangat berpengaruh. Kita tidak akan pernah menyangka dan tidak akan pernah tahu bahwa kehadiran kita, pengaruh kita bisa dimulai dari satu percakapan kecil yang pernah terjadi. Kita bisa mengubahkan hidup orang lain dengan satu kalimat atau percakapan kecil. Entah mengubah hidup mereka menjadi lebih baik atau bisa juga jadi lebih buruk. Seseorang pernah bercerita kepada saya tentang pengalamannya saat saya tanya seperti ini. Mengapa kamu ingin melayani di tempat ini? Apa yang membuat kamu mau melayani mahasiswa? Lalu dia bercerita tentang pengalamannya saat SMP. Pertama kalinya anak ini diajak ke gereja oleh temannya. Anak baru gak kenal siapapun. Saat tiba di ibadah pelajar waktu itu, dia awalnya ditemani oleh temannya, diajak duduk di barisan kedua paling depan. Ternyata temannya ini bertugas melayani menjadi asyir waktu itu, sehingga dia pergi meninggalkan si anak ini. Gak kenal siapa-siapa, tiba-tiba ada seorang wanita datang duduk di sebelahnya, ngajak ngobrol dia, ngajak kenalan, dan ada satu kalimat yang dia ingat sampai saat ini. Semoga kamu bisa growing bareng kita ya di tempat ini. 1 menit kemudian wanita itu pergi naik ke atas panggung. Ternyata dia adalah worship leader waktu itu. Melihat bagaimana wanita itu begitu humble, begitu care, dan tulus sama sang anak baru ini, akhirnya si anak ini memutuskan untuk bisa melayani dengan pikiran dia juga mau membawa dampak yang sama bagi orang lain. Ada satu pelayan lagi yang pernah bercerita kepada saya tentang bagaimana dia sakit hati, kepahitan kepada seseorang dan susah sekali bagi dia untuk mengampuni orang tersebut. Saat saya tanya, kenapa bisa kepahitan kepada orang tersebut? Ternyata dia menjawab, waktu itu saat sedang bercakap-cakap tentang artis, mereka sampai kepada satu topik katanya pengen jadi artis. Awalnya bercanda, ketawa hahaha, tapi lalu orangnya bilang sama si anak ini sebuah kalimat. Ya kalau kamu sih kayaknya nggak bisa ya, tampangmu nggak cukup bagus dan bodimu gendut. Hahaha. Walaupun bercanda, tapi satu perkataan itu membuat si anak ini nggak pede, insecure parah dan merasa dirinya nggak berharga. Dan dia kepahitan sama orang ini selama hampir lebih dari 12 tahun. Ya, hanya dengan percakapan seperti itu bisa mengubah dua hidup orang ini sepenuhnya. Ada yang dampaknya baik, ada juga yang buruk. Mungkin banyak orang yang tidak mengerti kalau influence atau pengaruh itu berawal dari kita semua. Banyak orang menganggap bahwa influence atau pengaruh itu berawal dari platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lainnya. Orang dikenal sebagai influencer karena jumlah follower yang mereka miliki, apalagi zaman serba digital seperti saat ini. Tapi arti sesungguhnya seorang yang membawa pengaruh atau influence atau pemimpin adalah orang yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain dalam pengambilan keputusan mereka. Bisa jadi kekuatan tersebut muncul karena otoritas, pengetahuan, atau relasi yang dimiliki dengan orang tersebut. Sebagai contoh, kalau kamu sebagai dokter, kamu akan dipercaya oleh orang lain dan memiliki pengaruh kepada orang yang kamu nasihati karena pengetahuanmu tentang kesehatan. Kalau kamu seorang ahli finance, kamu akan didengar oleh temanmu karena pengetahuanmu yang dalam mengenai keuangan. Atau bahkan kamu bisa jadi sangat didengar dan dianggap penting oleh temanmu hanya karena kamu adalah orang yang sangat dekat dengan temanmu. Bukan karena jabatan, bukan karena status, tapi karena hubunganmu yang sangat akrab dengan temanmu. Bahkan bisa jadi temanmu lebih mendengar omonganmu daripada mendengar orang tuanya. Seperti dalam firman Tuhan, dikatakan dalam Matius 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan.
Sekali lagi, kita semua adalah pemimpin. Kita semua membawa pengaruh. Mungkin saat ini kita tidak sedang memimpin 10.000 orang atau 500 orang. Tapi kita pasti memimpin atau membawa pengaruh kepada satu atau dua orang di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri. Sebagai seorang pemimpin atau seseorang yang membawa pengaruh, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar pengaruh kita menjadi dampak yang baik bagi kehidupan orang lain. Setidaknya ada 3 hal yang mendasari kepemimpinan atau bagaimana kita memberikan pengaruh dengan baik. Salah satu hal penting yang perlu kita miliki dalam kepemimpinan adalah kita bicara tentang hati kita. Motivasi hati kita akan menentukan seberapa kuat kita dalam membawa pengaruh dan memimpin. Oleh karenanya, kepemimpinan harus dimulai dengan hati yang benar. Yang terpenting dalam kita menjadi pemimpin atau membawa pengaruh bagi sekitar kita adalah hati yang benar. Maksud hati yang benar itu gimana sih? Hati yang benar adalah hati kita yang tunduk kepada Allah. Mengapa ini penting? Karena seringkali yang terjadi saat kita memimpin adalah dengan tujuan atau motivasi yang salah. Kita memimpin demi kesenangan diri kita. Kita memimpin demi kepentingan pribadi. Kita bisa memimpin dengan manipulatif. Dan yang bahaya adalah jika kita memimpin tanpa tunduk kepada Allah. Kita akan membawa pengaruh yang buruk. Kita akan memimpin dengan motivasi yang salah. Kita memimpin bukan karena kita tulus mau membantu atau membimbing orang lain, tapi malah untuk kepentingan diri sendiri. Berapa banyak kita menemukan pemimpin di sekitar kita yang malah memanfaatkan jabatan atau status yang ada dan malah menjadi pengaruh yang buruk bagi sekitarnya. Mari kita baca di Yohanes 5 ayat 19. Lalu Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Sangat penting bagi kita seorang pemimpin untuk terus menjaga hati kita agar selaras dengan Tuhan. Penting bagi kita untuk meminta kasih Tuhan, hati Tuhan untuk kita memimpin, agar dapat membawa pengaruh yang baik bagi orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa selaras dengan Tuhan? Tidak ada cara lain selain mendekat dan menjalin relasi dengan Tuhan. Satu caranya adalah dengan menjaga kerohanian kita melalui berbagai disiplin rohani. Kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Alkitab ada bukan hanya sekedar bacaan selewat, tetapi juga harus direnungkan hingga kita mengerti apa yang menjadi maksud dari firman tersebut. Disiplin rohani selanjutnya yang kita pelajari tentang beribadah kepada Tuhan. Tidak cukup bagi kita untuk datang 2 kali setahun, sebulan sekali, bahkan 1 minggu sekali. Ibadah kita kepada Tuhan merupakan satu hal yang rutin, yang perlu dilakukan setiap hari. Kemudian berpuasa, dan juga di minggu lalu kita belajar tentang mengambil waktu istirahat atau sabat. Dan masih ada disiplin-disiplin rohani yang lain, seperti silence and solitude dan berdoa. Hal-hal ini berguna bagi kita untuk memastikan hati kita selaras dengan Tuhan. Suatu relasi yang akrab dengan Tuhan membuat hati kita dapat tunduk kepadanya dan kita pun dapat memimpin dan bertindak sesuai dengan keinginan Tuhan. Seorang pemimpin perlu memiliki hati yang tunduk kepada Allah. Hal selanjutnya, kita tidak akan bisa memimpin orang lain dengan baik sampai kita belajar memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu. Semua pemimpin yang hebat memahami bahwa salah satu tanggung jawab mereka yang utama adalah mendisiplin diri sendiri, yang ujungnya adalah pertumbuhan pribadi mereka sendiri. Kalau mereka belum bisa memimpin diri mereka sendiri, maka mereka tidak bisa memimpin orang lain. Para pemimpin tidak pernah dapat membawa orang lain berjalan lebih jauh daripada yang telah mereka jalani sendiri. Seorang pemimpin harus belajar untuk memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu, barulah kemudian dia bisa memimpin orang lain dengan baik. Orang yang hebat akan memimpin organisasi yang hebat, tetapi yang namanya pertumbuhan hanya mungkin terjadi jika ada pemimpin yang bersedia bayar harga untuk hal tersebut. Seorang reporter pernah bertanya kepada penginjil yang cukup terkenal D.L. Moody
tentang orang yang paling menyusahkan bagi dirinya. Dia segera menjawab, "Saya mengalami lebih banyak masalah dengan D.L. Moody daripada pria manapun." Banyak calon pemimpin gagal karena masalah internal daripada masalah luar. Mengalahkan diri sendiri menjadi suatu tantangan besar di dalam diri seorang pemimpin. Sebelum memimpin orang lain, kita perlu belajar memimpin diri kita sendiri. Jangan biarkan tubuh kita ini mendikte keputusan-keputusan kita, tetapi latihlah dirimu dengan membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau teman-teman ingat, kita sempat belajar bagaimana kita bisa membangun sebuah habit yang baik dan juga bagaimana kita membuang habit yang buruk. Gunakan langkah-langkah praktis yang telah dibagikan untuk membangun kebiasaan baik. Sebagai bentuk kita memimpin diri kita sendiri dan bukannya disetir oleh keinginan tubuh kita. Mengutip dari Sir Winston Churchill, beliau pernah berkata demikian, "The price of greatness is responsibility." Harga dari sebuah kejayaan adalah tanggung jawab. Melalui tanggung jawab demi tanggung jawab yang dilakukan, suatu tujuan bisa tercapai. Bertanggung jawab untuk diri kita sekarang. Bertanggung jawab untuk semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bertanggung jawab memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita memimpin orang lain. Hal yang ketiga, kepemimpinan itu bukan tentang status. Kepemimpinan bukan tentang gelar pemimpin, tetapi bicara tentang pengaruh, tindakan, dan juga teladan. Status atau gelar itu adalah pemberian dari orang-orang yang mempercayai yang bersangkutan sebagai pemimpin. Untuk waktu yang lama, status kepemimpinan telah digunakan sebagai posisi yang dikejar orang untuk mendapat kekuasaan, memiliki kontrol, dan dikagumi orang. Para pemegang kekuasaan mengutamakan kepentingan-kepentingan pemimpin daripada kebaikan rakyat. Yesus juga memperhatikan hal ini pada masanya dalam Matius 20 ayat 25 hingga 28. Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memimpin dengan cara yang bertentangan dengan cara-cara dunia. Kita dipanggil untuk menjadi pemimpin yang melayani orang lain. Kepemimpinan adalah tentang suatu tujuan yang lebih besar. Dan inilah tepatnya yang Yesus lakukan dengan hidupnya sendiri, yaitu Dia melayani orang lain. Jika kita ingin memimpin, maka kita harus melayani. Buatlah lingkungan di mana orang lain bisa untuk berkembang. Orang akan mengikuti seseorang yang dapat mereka percayai, seseorang yang mereka tahu akan membuat jalan bagi mereka untuk berkembang, seseorang yang mereka tahu akan berjuang untuk kebaikan bersamanya. Hal itu biasanya merupakan satu harga yang harus dibayar oleh seorang pemimpin. Yesus Kristus membuat pengorbanan tertinggi dan membayar harga tertinggi ketika Dia mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk membebaskan kehidupan kita dari belenggu maut. Jika kita ingin memimpin, maka kita harus melayani. Kita akan belajar tentang kepemimpinan yang melayani di minggu depan. Pastikan teman-teman tetap menyimak dan mengikuti ibadah di minggu depan. Hari ini kita sudah belajar 3 hal mendasar dari sebuah kepemimpinan. 1, kita perlu punya hati yang benar, yaitu hati yang tunduk kepada Allah. 2, kita perlu memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu. Dan ketiga, pemimpin bukan tentang status, tetapi bagaimana melayani orang yang kita pimpin. Saya percaya setiap kita di sini merupakan pemimpin-pemimpin yang dipanggil Allah untuk membawa dampak di masa ini. Mari kita sama-sama belajar untuk memberikan pengaruh yang positif bagi lingkungan dimanapun kita ditempatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan.
Ajar kami agar kami memiliki hati yang tunduk kepada Engkau. Berikan kami hikmat dan kekuatan agar kami bisa memimpin dan menjadi pengaruh baik bagi orang-orang di sekitar kami. Dan hari ini hamba-Mu mau melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada, agar ada berkat, hikmat, sukacita, dan damai sejahtera yang dicurahkan dalam kehidupan-Mu. Tuhan yang memberkati perkuliahan-Mu, agar kamu dapat menyelesaikan setiap tugas dan ujian yang ada dengan maksimal. Tuhan yang memberikan-Mu kekuatan dan hikmat, agar kamu dapat menjadi pemimpin yang berdampak bagi orang-orang di sekitar-Mu. Tuhan memberkati-Mu secara finansial, agar apa yang kamu perlukan, Tuhan yang sediakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saya yakin kita bisa mempelajari sesuatu dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan, karena apapun kondisi musim kehidupan kita, Tuhan tetap pegang kendali. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar. Akan ada para pendoa dan konselor yang siap membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati.